وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند اللهم طول عمرنا وصفي أجسادنا ونور قلوبنا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Ketua Umum APSI dan juga Ketua Umum APDKes Pusat. Beliau sudah hadir di depan kita, ganteng ya, ganteng saya dikit tapi beliau lebih banyak. Perguruan tinggi yang akan membuka perguruan tinggi baru, dan terakhir ini beliau ini getol sekali membawa aspirasi perguruan tinggi swasta untuk menghapuskan lembaga akreditasi mandiri yang dianggap mencekik dan membebani perguruan tinggi swasta. Kita kasih. Ketua yayasan kembali lagi bahwa yayasan ini di bawah jam 8 dengan Jakarta, ya. Kemudian jam 7 sampai jam 8 dengan Banten, untuk di Banten. Jam 8 sampai jam 9 dengan Arotama. Jam 9 dari dosen dulu. Kalau mahasiswa saya oke, agar tahu. Ada yang lain? Oke, adanya ilmu pengetahuan untuk berbasis. Ya, oke, ada yang lain? Saya kasih ke mahasiswa apa? Itu apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah siap? Belum. Revolusi industri 1, 2, 3 itu masih contoh misalnya mesin mekanik. Ya. Di Indonesia untuk di Amerika tahu ya, untuk 10 hektar diperlukan 1 orang. Kenapa? Artinya kita masih sendiri. Di Amerika itu kerjanya bagaimana nyetel robotik di pertanian. Lapornya jam berapa? Ya, saking begitunya dia punya anak saya, cucu saya begitu nyetel ketahuan jam berapa dia lapor. Saya bilang, waduh, ini cucu saya bisa makan sama ikan lumba-lumba nih. Ini karena ternyata perilaku secara biologis bisa dikontrol manusia. Ini yang disebut dengan digitalisasi. Ternyata kampus kita tadi apa? Program studi pertanian apa? Peternakan. Belum belajar itu. Mestinya kita belum mempelajari tahun 80 awal saya belajar di Prancis. Saya belajar yang lama, dinosaurus. Orang masih pada produksi massal menjadi banyak dan revolusi riset yang masih menggunakan komputer. Di negara-negara maju sudah menggunakan digitalisasi, otomatisasi. Ya, ini Pak, kalau kemarin Bapak ada yang ikut di Bali, ada yang ikut di Bali nggak kemarin? Apa itu deh? Gamelan sudah disetel oleh pertanian mau hukum nggak ada. Maka program studi di Indonesia kurikulumnya katrok. Tahu katrok? Ketinggalan zaman. Saya yakin pelajaran yang kita ajarkan kepada mahasiswa hari ini ditentukan kampusnya itu mahasiswanya ini yang saya lakukan di Texmaco dan jadi mahasiswa Texmaco menghasilkan uang, bukan ngomong-ngomong. Jadi ini saya ngomong ini mau serius ya. Inilah hal yang harus segera disadari.
begitu, tapi prakteknya enggak. Nah, tapi nanti memang praktek di dunianya Gojeknya ya, bukan di bukan di kementerian. Kita bisa sindir kemarin. Kalau nggak becus mundur saja. Karena nggak ada yang berani ngomong suruh nanti mundur. Jadi Bapak Ibu, ini orang-orang hebat luar biasa. Ini unicorn, penghasilannya 1 bulan 1,1. Ini paling kecil ini tadi. Kalau ini penghasilannya triliun per bulan, ini triliun, ini masih 1,1 miliar. Siapa disebutnya? Dia disebut dengan disruption. Mematikan sesuatu kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Saya instruksikan supaya tidak boleh ada eksekusi. Tidak boleh ada eksekusi. Di kampus-kampus yang saya bilang, karena eksekusi itu menghambat mahasiswa hukum. Kenapa mahasiswa disiksa sama dosen hukum? Bimbing hukum jangan. Jadi skripsi hilangkan, tetapi mahasiswa suruh riset menjadi dosen. Saya S2, saya S3 nih. Dulu saya cek masuk saya peneliti. Rapat di Universitas Harvard. Saya sebagai ketua pembina di sana. Saya instruksikan kepada rektor. Karena ketua yayasannya stroke, akhirnya saya sebagai ketua pembina saya turun menjadi ketua yayasan. Lalu beberapa minggu saya instruksikan. Rektor, saya berikan kebebasan. Kamu atur keuangan sesuka kamu. Yang penting kamu nyetor segini, saya akan kembangkan diri. Iya Pak. Kalau rektor diberikan kekuasaan, tetapi tidak diberi kekuasaan budgeting, itu namanya macam ompong. Saya mestinya kalau jadi perusahaan ini dia sama malu. Macam ompong itu apa? Dulu tahun saya umur 27 jadi rektor. Saya bilang sama yayasan, kalau saya tidak diberi kekuasaan keuangan, saya nggak usah jadi rektor. Kenapa? Saya akan mengatur dan silakan saya tidak akan ambil uang sebesar itu. Audit kalau saya belum akan saya lakukan. Kalau para dekan, prodi, dosen menjadi rektor sangat penting. Saya pokoknya ini. Tapi kalau rektor hanya nyuruh-nyuruh, tapi tetap gajinya sama, ya rektor jadi ambil ya atau patung juga yang berbalik. Jadi sekali lagi itu berarti ini disruption. Nah, apa kata Alibaba? Bisnis yang tidak segera adaptasi dengan era digital akan tersiksa. Kampus yang masih menggerakkan tembok-tembok ini akan lahir kampus berbasis loan awan. Tutup kampus berbasis tembok karena mahasiswa tidak belajar lagi dengan konvensional. Ini mereka belajar di awan, ketemu di awan, dan waktu itu diperbolehkan belajar mengajar. Kenapa? Karena video ini ditutup. Anda di kamar mandi. Tadi musik begitu. Bentar ya. Kenapa? Dari pagi terus-terusan. Mohon maaf, jujur. Sambil kamar mandi saya pun terus. Saya mikir apa? Kok mereka nggak tahu gitu. Tapi saya pastikan kamera udah mati. Jangan aku jadi dalam saya, udah saya jalan lupa dia. Kamar mandi gitu aja. Karena dia udah tua, umurnya udah 69. Lupa saya jalan dengan saya. Pak, kalau zoom gini, nanti mati. Oh ini yang mati tadi. Begitu. Nama baju, dekorasi mereka. Kita masih semua. Serius main dari itu. Karena dia tak ngerti. Mahasiswa juga boleh. Artinya kebebasan di dalam Anda melakukan pembelajaran, tapi esensinya betul. Nah, Jack Ma mengatakan begini. Jack Ma ini orang kaya nih. Dia sudah mengatakan siapapun kalau orang Amerika my business, I
Masih 50 juta. Bukan bisnis itu jualan apa, jualan apa. Saya tercepat, misalnya, contohnya Bapak Ibu, saya contohkan misalnya ini ya. Tahun 90-an Nokia itu menjadi handphone CDN nomor 1 di dunia. Saya sudah datang ke tempat marketing kali di Finlandia yang mempunyai kampus namanya Auto University. Luar biasa. Di sana itu sudah tidak ada skripsi, tidak ada tesis. Tapi ajak semua mahasiswa memegang proyek yang digunakan. Jadi sudah tidak ada penekanan. Saya bawa pesawat terakhir sama Pak Mahfud MD. Saya membawa 90 negara, salah satunya Pak Mahfud MD yang ikut program saya. Kami pakai doa terus siap-siap. Saya mau ngisi acara ini, Auto University. Di tengah jalan, duta besar mengatakan, mohon maaf kalau di sini Pak ini bebas. Ini semua pakai dari semua. Akhirnya saya buka jas dan sebagainya, pulang itu. Begitu saya turun, rektornya pakai celana pendek, pakai kopi, dosen-dosennya pakai UGC. Itu kenyataannya begitu. Santai sekali. Belajarnya bahasa serius saya kira. Belajarnya santai, tapi otaknya kenapa? Kalau belajar serius, otaknya itu stres. Akhirnya ilmu itu apa yang saya protes nanti kemarin kalau Bapak Ibu ya. Nanti mensyaratkan kalau SD harus bisa baca. Nggak boleh TK itu nggak boleh bisa baca. Jadi kalau dipersyaratkan masuk otomatis di TK harus belajar baca. Karena anak-anak itu di kita kan SD SMP ujian di tes. Di negara-negara maju Finlandia nggak ada tes. Semuanya lihatnya portofolio naik terus. Sebodoh apapun yang naik terus. Ini kenyataan. Saya sudah keliling dunia mempelajari dari ini. Kita jauh. Dosen kita membuat mahasiswa stres, membuat mahasiswa takut. Makanya ajar kalau mahasiswa kita itu bohong, mahasiswa kita karena diajarin oleh dosen-dosen yang tidak memahami mahasiswa saya. Nah, jadi supir Gojek, karena nanti sudah tidak ada lagi mobil yang menggunakan supir. Terus ngapain Anda kuliah tinggi-tinggi kalau cita-citanya bukan bahagia, cita-citanya cari duit? Rakyat amat hasilnya 2-3 miliar per bulan. Kemarin saya ngisi orasinya seminar bareng sama Raffi Harun dan acara itu teman saya di Palembang, baru meninggal. Terus saya tanya Raffi Harun, dia bilang sama saya, Bang, alhamdulillah kayak saya di YouTube, jadi YouTuber. Saya tanya saya lagi, berapa hasil pengajaran saya masalah? Ngapain abang nih, profesor bang? Jadi Anda kalau pengen cari duit, besok berusaha lagi di mana? Tapi kuliah itu mencari bahan, cari pengetahuan yang motivasi kita gini itu tertata. Bukan cari duit. Kalau cari duit kayak Raffi aja SMA, hampir nggak naik juga. Ya banyak. Jadi baru bisa di sekitar 2 jalan SMA 2 kali dengan jadi YouTuber. Saya punya cucu, ya, pas nama SD ngasihnya luar biasa, dia masih tidak. Oke, ini yang namanya disruption. Yang tadinya kita pakai teksi tangannya harus gini-gini, sekarang harus begini saja. Teksi datang ke depan begini. Dulu kalau Anda mau makan harus pergi jalan cari rumah makan. Sekarang di jempol Anda tinggal klik makanan datang di itu disebut dengan disruption. Menghancurkan bisnis yang mahal. Kenapa? Supermarket super karena ada super, ada Bukalapak. Dia tidak lebih dari 1 miliar bikin aplikasi. Tapi Ramayana modalnya triliunan, Matahari, Jogja Department Store, dan Mega Group semua tutup. Dikuasai oleh apa? Kenapa kamu sini
tidak mengajarkan semacam itu gitu. Ini yang harus dibuka. Anda mahasiswa membuka rekor untuk kalau bisa mengubah total, menghancurkan cara bisnis seperti WA. Jadi berkumpul begini, WA-nya. Ini karena apa? Internet of Things. Kehidupan kita diwarnai oleh internet. Kemudian apa? Artificial intelligence potensi mempermudah kehidupan sehari-hari melalui otomatisasi. Kalau Anda mau telepon susah, langsung sebutin nama. Kalau iPhone namanya Siri, sebutin. Kalau Anda mau Google Search Engine, mau cari apa, nggak ada ketikan waktunya, klik pakai Siri, sebutin keluar. Itu namanya artificial intelligence. Menggunakan robot-robot. Oke, kemudian industri revolusi 4.0 menghilangkan berbagai pekerjaan konvensional digantikan mesin dan robot. Ini yang harus kita waspadai. Didiklah mahasiswa sehingga dia adaptif dengan robot, adaptif dengan teknologi. Jangan sampai dia terkejut. Ternyata pas ditanya, dulu kan diajarin sama dosen-dosen itu nggak ngerti, Pak. Dosennya aja nggak ngerti, apalagi saya. Keluar ya bingung semua. Dan kita menghadapi yang disebut dengan metaverse, blockchain berbasis artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan augmented reality. Augmented reality tidak perlu ada dosen di kampus, masuk di kampus, dengan augmented reality kita bisa bermain apa saja, menjelajahi dunia maya. Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep pendidikan tinggi kita di masa mendatang berubah dan harus berubah agar menyongsong sumber daya manusia yang bisa link and match dengan dunia industri dan usaha. Jangan sampai mengajarkan mahasiswa tetapi justru nanti menjadi permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan? Nah, itu permasalahan. Ya. Ngajar yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Saya minta waktu 3 menit. Inilah ngajar untuk dosen-dosen yang akan datang. Diklik di bawahnya. Ya, Oke, saya akan menjelaskan jadi teknologi ke depan tentang iFlex. Jadi ke depan pembelajaran itu modelnya ada 3 ya, tatap muka, kemudian berbasis PJJ, dan yang ketiga on dan off. Ini yang nanti berbasis ya, artificial intelligence. Nah, ini yang akan menjadi merubah konsep pendidikan masa depan. Jadi sekarang kita dengan konsep ini karena kondisi COVID, tetapi nanti yang tatap muka akan menjadi sedikit waktunya sedikit. Ini hanya kegiatan sosial saja dan praktek. Nah, kenapa? Karena tatap muka atau kampus berbasis tembok, ya, berbasis tembok akan hilang atau minimal berkurang. Nah, lahir konsep kampus berbasis masif, open dan closed. Nah, inilah yang akan menjadi ciri utama konsep pendidikan di masa depan. Nah, yang on off artinya dia bisa dalam kondisi yang bersama, kualitasnya sama, ya, dari tiga-tiganya. Kualitasnya sama. Nah, kenapa kualitas sama? Dengan konsep on dan off. Pada saat mahasiswa, ya, ini konsepnya, mahasiswa itu nanti misalnya pada saat jam yang sama dia lagi akademika, nanti dia bisa download, ya, bisa download pelajaran yang misalnya jam 10.00 WIB nanti malam dia bisa download semua.
atau 24 jam dia bisa lakukan, dan 7 hari dia bisa mendengarkan. Siapa yang menjawab? Yang menjawab ini robot, ya, artificial intelligence. Nah, inilah konsep pendidikan masa depan. Nah, tentu pendidikan sekarang ini masih konsepnya tetap muka. Nah, ini akan mendisrupt, ya, konsep hybrid ini akan mendisrupt peraturan-peraturan, ya. Jadi peraturan pemerintah semua akan berubah. Nah, misalnya akreditasi berubah, tidak ada lagi tatap muka dengan ruang. Misalnya juga kampus harus punya perpustakaan dan sebagainya, karena dengan masif oleh kampus dan course ini mereka bisa mengambil ini di sini, jadi nanti dia bisa mengambil 144 SKS dari berbagai PTN. Nah, hebatnya. Jadi dengan konsep MOOC ini tadi, ya, semua mahasiswa akan bisa pernah belajar di berbagai kampus dan dia bisa mendapat degree atau sarjana dari sekian banyak yang diambil di perguruan tinggi yang dipilih. Jadi nanti misalnya sekarang di beberapa negara maju, perguruan tingginya ada, misalnya di Amerika boleh sampai 5 perguruan tinggi, ambil mana yang diambil. Jadi dengan hiper fleksibel, ya, singkatannya hiper fleksibel. Ini yang menjadi fleksibel itu. Jadi pada saat yang bersamaan mereka bisa ketemu dosen, ini bersifat manual atau klasikal. Tapi teman-teman yang tidak bisa datang di kelas bersama dosen, dia bertemu di sini di PJJ, di online, ya. Tetapi teman-teman yang waktunya nggak ada atau hari itu harus bekerja, dia bisa bermain di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat semua perguruan tinggi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, ada 2 kategori, ya. Kategori kampus katro dan kampus terkini, ya. Kampus old dan new campus. Kampus zaman dulu menghasilkan transportasi seperti Bluebird. Kampus-kampus sekarang menghasilkan seperti Gojek, Grab, terus ya mereka Nadine ini belajar di Amerika. Dia bukan mempelajari sesuatu yang baru, tetapi di Amerika itu ada apa namanya? Grabnya Amerika, Gojeknya Amerika, Uber. Amerika, Eropa namanya Uber. Kalau di saya lupa ada di, karena saya kalau ke Eropa saya pakainya Uber langsung. Nanti belajar di sana, ikuti cara-caranya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Kalau saya dan Nadim sekolahnya bukan di Amerika, di Singapura, sekolahnya di Indonesia, Pak Joko, namanya Pak Joko nih, pemiliknya. Dia Bluebirdnya 195 perusahaan taksi di Indonesia, sekarang tinggal 15 dalam waktu 10 tahun terakhir. Tinggal 15 perusahaan. Dan tahukah Bluebird yang dulu sombong menghadapi Gojek sekarang bertekuk lutut di bawah kakinya nanti. Dia ikut menjadi pelanggan Gojek terafiliasi. Kalau Nadiem belajar sama Pak Joko, apa kata Pak Joko? Kamu harus minimal punya 150 mobil, kamu harus memiliki supir, harus memiliki rumah repair, kamu harus ganti oli tiap bulan, kamu harus ganti ban, harus BPJS, pokoknya persyaratannya macam-macam. Tapi Nadiem dengan strategi ya, disebut sebagai economy sharing, dia tidak mengerti IT, tetapi dia adalah lulusan hubungan internasional. Kumpulin teman-teman yang IT, bikin software namanya Gojek.
penghasilannya 1,1 triliun. Dia tidak punya mobil, tidak pernah bayar supir taksi, tidak pernah bayar BPJS, tidak pernah bayar STNK, tidak bayar BPKB, tidak pernah nambal ban. Tapi 2,5%, 5%, seluruh supir taksi yang berafiliasi dengan Gojek ngirim duit ke dia dengan sukarela. Jual sawah, beli mobil, jadi supir daripada itu. Saya pernah di Balikpapan. Dia cerita, Om, saya ini S2 hukum, S1 hukum, S2. Saya dulu bekerja di notaris. Penghasilan saya kurang. Sekarang saya sebulan bisa 15 juta dan sekarang saya sudah punya 2 mobil. Dia bilang begitu. Jemput saya di bandara. Karena jemputan lambat, akhirnya saya pakai Gojek. Itu kedua. Dulu pertama pakai Gojek saat pernikahannya anaknya Pak Jokowi yang pertama. Saya download aplikasi, istri saya juga nggak pernah, saya juga nggak pernah. Begitu saya klik, nggak datang. Klik kedua nggak datang. Klik dia, akhirnya datang. Pas datang kan saya nggak pernah ngeklik. Sampai ke hotel, padahal saya dikasih supir oleh Pak Jokowi, tapi habis selesai resepsi saya nonton midnight show sama istri saya. Saya bilang supir pulang, biar nanti saya pakai Gojek. Itulah pertama kali saya pakai Gojek. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Tiba-tiba baru sampai di hotel, ditelepon, Pak, Bapak di mana? Loh, kan tadi saya udah sampai. Oh jangan marah-marah, saya kan nggak ngerti gimana cara matiinnya gitu. Akhirnya dia udah jangan marah-marah. Karena apa? Cuma 20.000, dekat sekali. Udah saya bayar ya 200.000. Kamu datang ke sini untuk matiin gimana? Bapak jangan main gitu. Akhirnya saya telepon ke Jakarta. Bagaimana cara matiin? Baru matiin. Yang kedua telepon lagi, Pak, Bapak di mana? Karena saya ngeklik 3 kali, nggak ngerti kan gitu. Ngomong digital, tapi saya nggak pernah pakai yang ini gitu macam itu. Oke, saya kembali ke sini. Pak Joko sekarang bertekuk-lutut sama Gojek. Atau misalnya Ibis, Hotel Mulia, Hotel itu semua Pak, bertekuk-lutut di bawah Traveloka, Tiket.com dan lain sebagainya. Mereka investasinya miliar bahkan triliun untuk buat hotel. Tapi yang menguasai Tiket.com, Traveloka. Dan celakanya 48 program studi perjalanan wisata di Indonesia tutup semua. Ngapain? Kuliah D3 perjalanan wisata. Kenapa? Karena sudah ada Tiket.com. Ya, perjalanan kita sudah sama dia kemana langsung dengan aplikasi dia pindah pesawat bisa. Oke, saya kasih contoh berikutnya. Retail, Super Indo, Carrefour tadi, Matahari, ini juga kalah oleh Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Matahari.com. Dulu Matahari kita banyak. Matahari kan hanya cuma satu. Kok Matahari mana akhirnya redup juga. Kalau sama Matahari sebenarnya. Kalah dengan Matahari.com. Ya. Oh ini semua. Juga kampus berbasis tembok tertutup. Sekarang kita punya kampus 4.750 termasuk negeri dan swasta. Sebentar lagi pada tutup. Diganti dengan kampus berbasis cloud dan terbuka. Uang juga sama, uang kartal yang receh dan kita sekarang akan diganti dengan cryptocurrency. Kita kemana-mana nggak usah bawa uang, ya. Bayar dengan QR, biaya dengan apa? E-banking. Jadi mohon maaf adik-adik, jangan punya cita-cita pengen nikah sama orang perbankan. 15 tahun terakhir dunia perbankan mem-PHK ya 50% lebih karyawannya. Sekarang hanya tinggal 20%. Diperkirakan 5 tahun mendatang karyawan bank itu tinggal 10%. Jadi jangan punya cita-cita, nanti saya pengen suami saya, istri saya orang bank. Percaya akan tutup bank. Mereka sekarang berlomba-lomba kepada digitalisasi. Gak ada nanti orang bawa duit, dompet sudah berubah. Bahkan nanti pakai chip. Tadi para orang bilang, gak ketakutan istri saya. Enggak, karena saya dari pasang chip. Jadi istri saya tahu di mana.
Ibu-ibu kalau mau pasang suami ngomong ke saya, harga di Jerman kurang lebih 13 juta, tapi ke saya diskon 15 juta. Nanti kalau suami Anda macam-macam pasang chip, langsung ketahuan. Ini di istri keempat atau kelima ya, ketahuan. Nah, jadi nggak usah takut Pak, saya sudah dipasang chip oleh istri saya. Saat saya tidur, ngelamun, makan, tahu-tahu dari pasang chip. Istri saya baru ngomong, kamu udah makan ini? Udah, kenapa? Itu ada chip, sudah, kamu bisa keluar lagi. Oke, ya. Berikutnya, ini sistem. Mau sistem di kampus, mau sistem apapun, kalau pejabatnya sulit diberi masukan, pasti akan hancur. Pejabatnya arogan, sulit menjadi yang terbaik, pasti hancur. Kebijakannya tidak memotret apa yang ada, hancur. Maka lahir pejabat yang siap menerima masukan, pejabat yang humanis, dosen yang humanis, semuanya menjadi baik dan berorientasi ICT. Termasuk pemerintah, sistem dan para pejabat yang tidak mau berubah akan diganti sistem dan para pejabat yang cepat menyesuaikan perubahan. Gimana pun, konsumen tidak suka. Bapak Ibu dan teman-teman, ini yang disebut dengan wajah kegiatan ekonomi saat ini yang disebut dengan ekonomi sharing. Kalau mau berbisnis jangan sendiri. Ya, kalau dalam bahasa wirausaha atau bisnis, letakkan investasi kita ke dalam beberapa keranjang dan bersama-sama. Disebut dengan ekonomi sharing. Tadi saya kasih contoh misalnya Grab, Gojek, ya tadi punya sistem, tapi seluruh masyarakat lebih dari 50 juta pakai, lebih dari 25 juta supir sukarela membantu Nadine untuk berbisnis macam. Nah, arahkan kegiatan semuanya dengan ekonomi sharing. Ya. Ada namanya e-division, itu e-governance, ya. Ada online service, marketplace. Online service itu kemarin saya di Rio, lupa tidur, biasa kalau tidur cuma telanjang kedinginan, sama semalam juga ketiduran capek berdingin, mau bersih. Halo dok, beli kamu sini. Kemudian dengan online service ini, dokter persaingan luar biasa. Ada smart city, ada marketplace, ada cooperative, ada smart manufacturing. Ini yang akan merusak yang disebut disruption, merusak kegiatan-kegiatan. Oke, saya saya akan minta waktu 2 menit lagi. Bisnis sekarang modelnya ya. Bisnis zaman now, bisnis ala milenial memang beda dengan bisnis ala zaman kolonial generasi X. Saya ini generasi X. Bisnis saya, faktanya saat ini ditabrak-tabrak oleh pebisnis milenial, pejabat negara, dan negara Indonesia saat ini regulasinya ala kolonial, pusing dan sakit. Regulasi pemerintah sangat tidak lincah, sangat generasi baby boomer, sangat generasi kolonial, bahkan tidak kenal apapun dengan perkembangan bisnis kaum milenial anak sekarang. Jadi kembali ke kaum kolonial generasi X, produknya masih berkutat di tingginya biaya emosional benefit dan tingginya biaya mutu demi fungsional benefit yang tinggi juga. Sama generasi milenial, bisnis kami di program yang kayak padi, gabah, beras di dalam tambah. Dia acak-acak. Bayangkan Garuda Indonesia punya fungsional benefit yang tinggi, punya emosional benefit yang tinggi, layanan bintang 5 dan tentunya konsumen bayar mahal demi mendapatkan dua benefit tersebut. Sama bisnis milenial bisa loh emosional benefitnya tinggi, fungsional benefitnya tinggi, harga murah, bingung banget. Inilah bisnis kaum milenial, bisnis digital, gak punya aset bisnis. Karena itu kosnya murah. Gojek bisa, Gojek tidak punya motor, gak punya supir ojek, gak bayar BPJS, gak bayar bensin, gak bayar servis motor atau servis mobil, gak bayar BPKB, gak bayar STNK, gak bayar yang aneh-aneh gitu. Karena gak punya aset ya, jadi aja biayanya turun sangat jauh. Naik ojol motor atau mobil sekarang menjadi Anda bergengsi malah kalau naik ojol. Emosional benefitnya dapat, fungsional benefitnya dapat, dan belum kos itu gendeng.
Valuasi perusahaan Garuda nggak lebih itu nilainya 40 triliun, Gojek 3 kali nilai Garuda, lebih dari 120 triliun, Gojek 9 tahun dibangun, Garuda lebih dari 40 tahun. Inilah bisnis beda generasi yang didistrapnya costnya, namun produk tertinggi emosi benefitnya dan functional benefit sudah melengkap. Kunci sukses itu di produk yang EB emotional benefitnya dan FB functional benefitnya tinggi, low cost konsumen beli karena tidak pelihara aset dan menggunting mata rantai produksi. Dan ternyata sekali lagi ada satu lagi benefit yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di belahan bumi manapun. Dan kalau Anda berhasil mengkombinasikan benefit yang ini, produk Anda akan menjadi terdepan dalam periode mulai tahun ini hingga zaman lebaran pernyataan saya. Tapi memang ada benefit satu lagi yang menjadi kunci penting produk Anda. Apa itu? Apa itu? Gotong royong. Ekonomi sharing. Ya. Ekonomi sharing, gotong royong akan menjadi kekuatan. Jadi yang didisrupt, yang dihancurkan adalah harga. Kampus nanti saingannya bukan kampus sebelah, tapi saingannya adalah Gojek, Grab, Shopee, bukan apa. Nanti ada klik, mau belajar tentang algoritma, mau belajar tentang marketing, klik 3 SKS pertemuan itu sama Shopee, bukan apa. Dosen promo, rektor nangis, yayasan nangis juga. Karena kampusnya ditinggalin. Karena rektor kampus menjadi middleman pemerintah dengan mahasiswa. Nanti mahasiswa datang sendiri nemuin profesor-profesor untuk belajar marketing sana. Melalui apa? Melalui YouTube, kanal langsung, atau melalui bukan apa, Shopee. Jadi nanti kampus akan hancur kalau kampus tidak kreatif, kalau kampus nggak mau melakukan digital. Percaya saya. Sekarang ada yang namanya yang tadi saya bilang, masih online open source dan course. Harvard sekarang masih di seluruh dunia nggak pernah datang ke Amerika, mau wisuda baru datang. Mereka ambil soft course, namanya masih online open source dan course. Nah kita nanti begitu, silakan masyarakat ambil mata kuliah Pancasila, pasti nggak ada yang ambil. Ambil mata kuliah ini itu tuh, nanti dikumpulin, SKS-nya keluar. Nah itu yang disebut dengan akrobatik, mendisrupt biaya. Kenapa nggak usah ketemu? Dosen nggak keluarin bensin, masih nggak keluarin bensin, akhirnya ketemunya di awan, di cloud. Jadi harganya murah. Maka relakan para dosen jadinya jadi kecil karena pertemuannya mass production, tetapi efektif dan efisien, tidak mahal. Mahasiswa juga. Bapak Ibu dan Ibu, akhirnya lahirlah orang-orang yang tadi sebut. Ferry Uradi, William, Nadik, Masa. Penghasilannya apa tadi? Wah, yang disebut dengan unicorn. Penghasilannya 14,1 triliun per tahun atau 1,1 per bulan. Nah, mereka menggugat konsep ini karena cross border country, tidak ada apa-apa, antar negara, antar wilayah, antar kampus sudah saling saling tukar menukar pelajar dan sebagainya. Kemarin kita di UGM, kita di Malaysia dan Selangor, kemudian di Thailand, kerjasama dengan berbagai universitas, sebuah rektor untuk apa? Saling belajar. Belajar di sana 1 tahun, 1,5 tahun boleh. Murahnya dengan main, kita saling pertukaran. Sehingga Anda mengenal mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara. Kalau mau nanti juga murah sekali. Biaya hidupnya lebih mahal daripada Jakarta. 1 kali makan hanya 10.000. Ya kurang lebih Anda kalau mau kuliah di UM, kuliah di sini, nanti 1,5 tahun belajar di UM, semesterannya sama saja sekitar 5 juta. Ya. Karena udah kerjasama. Nanti dilakukan. Ada mereka cerdas, punya pengalaman jaringan mahasiswa dari Irak, dari Amerika, dari Inggris bertemu di sana. Siapa tahu dapat jodoh, dia memperbaiki jodoh. Ya. Baik, terus 2 sekarang ini. Kita semua sepakat bahwa ke depan terjadi hal yang namanya COVID, terlepaskan dengan masalah. Maka kita semua harus waspada dari apa yang akan terjadi dari sekarang
hingga tahun 2030 karena bukan goncangan yang didapat tetapi keterlepasan dengan apa yang akan terjadi di masa akan datang, terutama dalam bidang bisnis dan beberapa sektor kehidupan seperti gaya hidup. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana bisnis di masa lalu yang terikat dengan ruang dan waktu, kantor yang besar, pegawai yang banyak, bisnis yang pakai aturan pemerintah atau regulator mendadak menjadi cair tanpa jalannya peraturan pemerintah karena sudah cross border country antar negara, sehingga bisnisnya tumbuh lebih cepat dari peraturan sebuah negara. Misalnya bisnis digital yang merusak, yang mendistrak retail shop seperti Matahari, Ramayana, department store seperti Soho, Metro, dan di dunia puluhan nama besar department store sudah dibuat. Lalu perusahaan seperti Grab, Gojek yang tidak punya aset motor dan mobil, tidak bayar BPJS, tidak bayar pajak kendaraan, tidak bayar STNK, tidak punya satupun kafe atau resto, GoFood-nya membuat berbisnis menjadi ringan karena fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendistribusikan barang atau mendistribusikan orang. Ada satu hal yang saya sendiri mungkin shock adalah pemikiran dari seorang anak muda berusia 22 tahun yang bermitra dengan saya yang mengusulkan untuk membuat Ruang Belajar, sebuah digital platform tingkat universitas, di mana dia mengatakan, Pak, saya yakin Pak, Menteri Pendidikan Pak Nadiem ke depan akan mendistrak dunia pendidikan karena saya sudah pelajari apa dan bagaimana otaknya seorang Nadiem Makarim. Dia pasti tahu sekali bahwa dalam pendidikan faktor biaya terbesar adalah ruang kelas dan guru, di mana dalam pendidikan poinnya adalah seseorang harus memiliki ilmu, memiliki informasi, dan memiliki keterampilan berkarya. Dan untuk memiliki ilmu, mendapatkan informasi dan keterampilan berkarya tidak perlu ruang kelas yang besar dan guru yang banyak. Apa yang akan terjadi kalau semua itu digiring ke arah digital, di mana ruang kelasnya bisa dipakai di mana saja, dipakai bergiliran, dan gurunya jadi digital. Itu sekolah dari kampus tinggal setahun dan jadi lebih efisien. Dan gurunya hanya tersisa guru terbaik. Saya yakin hanya 30% guru yang tersisa dalam 10 tahun ke depan. Ini akan membuat kualitas kehidupan bangsa meningkat. Dana yang dipakai hanya sedikit dan bisa dimanfaatkan bidang lain yang memberikan efek lebih produktif. Karena itu kita sebaiknya mengantisipasi semua pindah ke digital, memangkas biaya ruang kelas dan guru atau dosen hingga 30%. Asli saya katakan, itulah disrupsi yang pasti dan mungkin terjadi di Gojek yang tak punya motor, mobil, serta sopir jadi raja distribusi. Mengapa di dunia akademik tidak fokus ke pendidikannya saja, ke ilmunya saja, ke keterampilan sosialnya saja, ke karya nyatanya saja, dengan memangkas ruang kelas dan jumlah guru. Fungsi guru berubah jadi mentor dan coaching. Fungsi ruang kelas hanya pertemuan seminggu 3 kali mungkin. Sisanya kunjungan langsung ke pertanian, ke perkebunan, ke pabrik, ke dunia nyata, ke museum, dan lain sebagainya. Semesta dari tempat belajar. Bisa berarti pemikiran masa lalu akan pendidikan yang saat ini di Indonesia sudah 100 tahun belum berubah. Pasti akan terdistrak dengan visi kopling kaum milenial yang memimpin pendidikan. Siap berubah atau terlindas kita. Jadi siapa yang tidak mau melakukan decoupling tadi berubah? Pasti akan tidak. Saya menceritakan tentang ahli dinamika hidup, dia katakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zaman kita. Jadi siapapun rektornya, dekannya, ketua prodinya, mohon maaf, kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, tidak mau melakukan perubahan kurikulum, sudah kita lagi mencetak. Pernah mencetak anak muda. Apalagi tadi udah disebutin satu fakultas program studinya cuma satu. Itu inefisiensi. Mohon maaf. Kalau sudah inefisiensi, maka rektor harus kombahkan setiap dekan siapa yang paling banyak menerima mahasiswa. Iya kan? Coba misalnya saya ngajar di Universitas Pasundan di di Bandung atau di Unpad. Di Unpad itu satu prodi manajemen jumlahnya mahasiswanya 7.000. Di Pelita Bangsa sebagai pembina yayasan satu prodi mahasiswanya 6.500. Nggak apa-apa kalau prodinya, artinya kami lombakan di sana sehingga mahasiswanya banyak. Bayangkan kalau satu fakultas mahasiswa 300 disuruh ada membantu dekan 1, membantu dekan 2 dan lain sebagainya, itu mubazir, pekerjaan dan beres. Ganti yang inovasi-inovasi.
Nggak usah pada dekan, langsung ke prodi. Yang dekan tadi jadi direktur apa? Jadi direktur inovasi. Jadi dia menginovasi. Kalau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh digital, kenapa banyak pejabat tapi kerjaannya nggak efektif? Mohon maaf, ini sekali lagi ini indir kan pada sudah kerjakan. Bayangkan, misalnya di Pacu Sakti, ya, mahasiswa PAUD, dan itu hampir 2.000. Dekannya untuk beberapa prodi ya. Tidak ada pembantu dekan sama sekretaris. Jadi mengurangi. Nanti pembantu dekan dan sebagainya diletakkan di apa? Proyek-proyek menghasilkan benefit, untungnya banyak, dosennya jadi makmur. Kalau sekarang apa yang terjadi? Jadi pekerjaannya agak disiplin. Sayang kalau sekalian ya. Kita harus mengikuti pengeluaran zaman yang fleksibel. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan sebentar. Nah, jangan sampai menghasilkan pengangguran semacam ini kampus-kampus. Karena apa? Produktivitasnya harus kecil. Dosen-dosen harus memiliki produktivitas tinggi. Kenapa? Saya ngotot ingin turunin nanti. Karena nanti undang-undang dosen yang ada jadi undang-undang sistem nasional yang tidak menghargai profesi guru dan dosen seperti karyawan biasa. Nanti kiblatnya kepada denaker. Padahal dosen guru adalah profesi yang sangat mulia. Maka pada saat Jepang hancur oleh Amerika, Kaisar Jepang mengatakan berapa sisa guru yang ada di Jepang. Kenapa? Ini yang membangun bangsa adalah para guru dan dosen. Ini kesalahan lah kalau kita mengangkat ya menteri yang nggak menteri pendidikan tetapi menteri bisnis, semuanya orientasinya bisnis ujung-ujungnya duit. Enggak, pendidikan itu bukan orientasinya uang, tapi orientasinya bagaimana semua orang yang ada itu merasakan kebahagiaan, menghadapi sebagai kehidupan. Kesalahan dalam memahami itu akhirnya semua diukur dengan duit, UUD, tapi sebaiknya diukur dengan UUD, ujung-ujungnya tak apa gimana. Bapak Ibu yang dihormati, oke, berikutnya saya ingin setel lagi 2 menit. Ada nggak yang berpikir kalau karena kerak Thailand beroperasi tahun 2030 mau jadi apa Indonesia nanti? Adakah yang berpikir begitu dunia tidak butuh fosil oil di tahun 2030 di mana semua kendaraan yang mengkonsumsi 80% minyak dunia diubah menjadi menggunakan kumparan listrik, mobil nggak ada busi, nggak ada piston, nggak ada engine block lagi. Dunia masuk sistem robotik manufaktur akan meninggalkan manusia di mana angka pengangguran akan meningkat dahsyat dan dunia makin efisien. Namun sosial isu semakin rawat. Adakah yang berpikir dunia BI akan jadi digital? Dunia akan menjadi cashless. Manusia semakin personal. Adakah yang berpikir mengantisipasinya? Adakah yang tidak tentang hal ini? Di pemerintahan adakah yang berpikir ke arah situ? Sungguh rasanya orang banyak tahu hal ini, tapi tidak juga tahu harus ngapain. Bayangkan saintis NASA sudah merancang untuk membuat kehidupan Mars untuk berjuta manusia tinggal dan hidup di sana, di mana bumi nanti zero Newton karena yang bisa menghasilkan oksigen, air dan seluruh unsur kehidupan hanya bumi, dan manusia adalah virus perusak bumi. Jadi tanpa manusia di bumi, bumi last forever. Manusia hidup di luar bumi, semua unsur kehidupan dikelola disuplai semua dari bumi. Hal ini membuat bumi sehat dan baik buat manusia dalam survival spesies. Manusia bisa mempertahankan kehidupan manusia. NASA, Elon Musk, India, Rusia semua sudah sepakat bahwa kehidupan di luar bumi bagi manusia dimungkinkan selama bumi dikendalikan tanpa manusia. Kemudian tantangan cepaskannya gonjang daging disrupsi dan menerpa dunia ini. Ada terdapat fakta bahwa 60% anak kita yang kini memulai sekolah nantinya bakal mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada. 42% pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot dan artificial intelligence dimulai sekitar tahun 2020, di mana 5G
sudah menguasai pasar. Kemudian 60% universitas dunia akan menggunakan teknologi virtual reality atau VR pada tahun 2021 untuk menggantikan dan menghasilkan lingkungan pembelajaran yang imersif. Peringatan lembaga fintech global tersebut harusnya menjadi wake up call bagi stakeholder pendidikan Indonesia bahwa kalau dunia dikelola dengan cara yang bisnis as usual, pada akhirnya pendidikan di Indonesia akan menjadi obsolete, tak relevan, dan akhirnya berakhir. Celakanya, sistem pendidikan Indonesia adalah satu-satunya institusi yang paling sulit berubah menghadapi terpaan disrupsi. Tak heran jika kondisi dan metode pembelajaran hari ini tak jauh berbeda dengan kondisi seabad yang lampau. Menjadi sangat mencemaskan ketika kita menghadapi kenyataan bahwa dunia pendidikan dan dunia ekonomi kita terpisah banyak hal yang kita tidak ada persiapan mengantisipasi. Pemahaman ini akan membuat Indonesia gagal kalau melihat sama sekali tidak ada grand plan-nya Indonesia untuk menjadi pemain dunia. Lalu ke depan bagaimana? Siapa yang memikirkan grand plan bangsa Indonesia ini di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan? Masa si Sontoloyo ini sih pantas banget lah. Oke, Bapak Ibu, akhirnya kembali kita boleh menjadikan ini bermasalah. Kenapa menjadi pengangguran? Contoh, produksi mesin nggak ada itu. Oh, dari industri belajar dikit lagi. Kalau dari industri terlalu banyak perubahannya, tapi kalau mesin berubah, bayangkan kalau kita belajar mekanik, mesin mekanik, mobil itu semuanya pakai mekanik. Sebentar lagi mobil yang biasa Anda lihat itu memiliki minimal 20.000 komponen, sedangkan mesin listrik hanya 200 komponen. Jauh sekali. Jadi dulu belajar mesin mobil rumitnya bukan main. Sekarang kampus-kampus belum berubah kurikulum itu. Ini jadi masalah. Elektro masih menggunakan konsep-konsep transistor dan lain sebagainya yang besar-besar. Sekarang sudah menggunakan chip segala. Nah ini menjadi tantangan kampus-kampus lambat sekali. Misalnya di fakultas hukum, di fakultas ekonomi, di fakultas lain itu juga lambat tidak belajar tentang digitalisasi. Ya. Saya yakin di sini fakultas hukum tidak belajar artificial intelligence, tidak belajar tentang digitalisasi. Padahal semua sudah digitalisasi. Kemarin saya orasi dunia di sekolah tinggi hukum di Paina. Ya. Dan saya sebagai pembina yayasan. Ini orang hukum semua. Tapi di sana sudah diubah kurikulumnya. Jadi pada saat saya bicara tentang digital, mereka langsung curi. Kenapa? Bayangkan kemarin Om Sambo itu semuanya dengan digitalisasi, dengan elektronik, tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada CCTV. Begitu CCTV ketemu, semua terbukti. Ya kan? Nah kalau kita nggak ngerti bagaimana pasal-pasal digital, bagaimana mengungkap teknologi elektronik, orang hukum nggak bisa apa. Nah disinilah punya teknologi sekalian. Ini karena waktu ya, itu sudah setengah 12, nanti nggak ada pertanyaan. Ini masih banyak. Saya mau cerita tentang blockchain, tapi saya belum selesai. Ini cara waktu mungkin ada 50%. Cara waktu atau sebelah saya cerita blockchain. Ya Bapak Ibu dan teman-teman itu paham konsepnya kayak apa agar nanti Bapak Ibu bisa membaca secara baik. Nah, konsep blockchain itu kira-kira begini. Jadi nanti tugas-tugas dosen, mendata akademik, presentasi, tarpa, semua ditaruh di awal. Jadi orang terbuka. Jadi kalau Anda mahasiswa tidak pernah atau pernah lulus dapat B, ya ketahuan. Mau perbaikan dapat A. Semuanya riwayatnya ketahuan, tidak ada yang semuanya ada di awal. Nah, blockchain itu kira-kira semacam ini jadi jelasinnya. Misalnya ada Ujiko, ada masyarakat, ada BPN, ada Kemendikbud, semua kegiatan ada di sini. Dari karyawan, belajar, kemudian dosen, semua kegiatan terekam semua. Ada senat, besar, ada dosen keuangan, dosen kerjasama, ini, SPM, direktorat, semua ada. Itu terekam semua, tinggal diambil data. Kegiatan tinggal transfer. Ini ke depan begini semua. Kegiatan ekor tidak berat, kegiatan dosen tidak berat, semuanya ada di awal.
kegiatan mahasiswa akan diketahui dan semua masyarakat bisa melihat dengan keterbukaan. Ini masa depan yang disebut dengan blockchain tadi, itu bagaimana sistem menyimpan informasi pada jaringan network. Ini jaringan network ya, yang terdistribusinya masing-masing yang disebut dengan node. Setiap node mempunyai data yang sama, satu dengan yang lain saling berinteraksi. Network blockchain lagi bersama semua orang bisa melihat dengan baik. Jika pelaksanaan pendidikan transparan dan semua dapat akses pada publik, maka misalnya kita ke depan sangat mudah melihat hasil tridharma perguruan tinggi juga mudah, dan semua kegiatan kampus langsung disimpan itu untuk semua orang dan masa depan pendidikan Indonesia atau pendidikan dunia. Oke, Ustaz, saya percepat. Ini chip yang tadi saya katakan modelnya. Maaf, setelah ini bersekannya. Ini teknologi telepon sekarang berbasis subdermal implant pada tubuh manusia. Yes. This is why I want so much. We just want it. That. Hello, Natalie speaking. Hello. You planning to go back today? Yes. What are you doing? Natalie, can you hear me? Well, you're right in front of me. But can you hear me down the phone? This is me. On the phone, I have it planted. My hand is the phone. I can walk. I talk because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. This is what phones are going to be from now on. I have integrated. Thank you for your call. Suck down the implants. They charge themselves with motion on the self-driving watch. And it's on the 22 network. I get sick of across 95% of UK mainland, 98 on next year. No, don't you actually? That's the speaker. So slow. We'll let that breathe for 10 minutes. Do you see? These are interactions. Raise the speaker, open all the doors of work, no one in. Anybody scan this, make sure I can pay for anything up to £1,000. And Dad? Mom? I'm just taking a photo. 7 and 7. It doesn't even sound like I just had that, so it's that. What about your head? Can't do anything. They inserted the tiniest wafer into my brain. God, look at me, someone. So it doesn't play keyboard. I don't need keyboard ever again. And you did that by thinking. They can't remember. Not yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in retina to predict what I'm thinking. But that is reading the mind. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing, all the arms and legs and every single bit of it, I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing. I've become digital. They say one soon they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form, they'll take your brain and download it into the cloud. So you want to kill yourself? I want to live forever as information because that's what transhumans are, Mum. Not male or female, data. Why no, there's no life or death, there's only data. I will be data. Jadi nanti data yang akan menjadi kekuatan. Oke, kalau dulu siapa pemenang dalam perang? Mereka yang punya pemahaman teknologi. Dulu sekali yang punya senjata itu yang memenangkan negara. Negara-negara yang bisa berjajah karena apa? Dia memiliki kekuatan teknologi peperangan. Sekarang mereka yang memiliki informasi, yang memiliki big data, yang memiliki pengetahuan dan mengeksekusi data itu yang menjadi pemenang. Di era 2035, 2045 akan terjadi yang disebut dengan Society 5.0, di mana semua manusia harus tahu tentang teknologi. Mereka yang tidak tahu informasi dan tidak tahu teknologi menjadi tersisih,
dan pemenangnya mereka yang mengetahui teknologi dan kehidupan di tahun 2045. Silakan, Anda akan melihat dalam waktu 3,5 menit. Inilah kehidupan masyarakat 5.0.
untuk jualan yang tidak bersama. Terima kasih, saya kira sampai sini saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi ya.